4 versi tentang Nyi Roro Kidul. 1. Ratu Ayu Pagedongan. Ratu Pagedongan adalah putri Raden Panji, seorang putra Raja Jenggala, dengan Retnaning Diah Angin-Angin yang merupakan putri lelembut. Saat membuka hutan, babat alas Si Galuh, pohon beringin putih yang merupakan pusat kerajaan lelembut, ikut tumbang. Roh Raja Lelembut, Prabu Banjaran Seta, masuk ke dalam tubuh Raden Panji. Sehingga ia menjadi semakin sakti. Dengan demikian, kekuasaan hutan Sigaluh dan kerajaan Lelembut menjadi miliknya. Retnaning Diah Angin-Angin adalah adik dari Prabu Banjaran Seta. Saat Ratu Hayu lahir, kakek Ratu Hayu yang bernama Eyang Sindula datang dan memberinya nama Ratu Pagedongan dengan harapan ia menjadi wanita tercantik di seluruh alam. Setelah beranjak dewasa, Ratu Pagedongan meminta kakeknya agar kecantikannya abadi. Hal tersebut dapat terjadi hanya jika Ratu Pagedongan menjadi lelembut. Setelah menjadi lelembut, Raden Panji menyerahkan Laut Selatan di bawah kekuasaan putrinya, sampai saatnya ia bertemu dengan Wong Agung atau orang besar yang memerintah Jawa. 2. Lara Kidul Dewi Nawang Wulan. Beliau adalah ratu sebuah kerajaan kecil pada masa kerajaan Majapahit. Ia adalah keturunan Brewengker, tahun 1456 sampai tahun 1466, seorang raja Majapahit. Suaminya adalah Jaka Tarub, sementara ia sendiri menjadi salah satu dari 7 bidadari yang mandi di telaga. Keduanya memiliki putri bernama Dewi Nawangsih. Nawangsih menikah dengan Raden Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Pangeran Majapahit yang diangkat anak oleh Jaka Tarub. Keduanya adalah moyang dari Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Dalam legenda, saat Nawang Wulan sampai di Hayangan, ia ditolak karena sudah berbau manusia. Nawang Wulan kembali turun ke bumi tetapi tidak bermaksud kembali ke suaminya. Ia naik Gunung Merbabu dan meloncat ke Laut Selatan untuk bunuh diri. Di Laut Selatan, Nyi Nawang Wulan berperang dengan Nyi Roro Kidul dan memperoleh kemenangan, sehingga ia menguasai Laut Selatan. Dengan demikian, Nawang Wulan menjadi salah satu dari 3 penguasa Laut Selatan di samping Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Dalam versi lain, penguasa Hayangan menjadikan Nawang Wulan penguasa Laut Kidul. Karena ia sudah tidak layak untuk tinggal di Hayangan, tetapi juga tidak pantas untuk kembali tinggal di antara manusia di bumi. Semenjak saat itu, Nawang Wulan dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. 3. Bodhisatwa Kuan Im Laut Selatan. Kuan Im adalah bodhisatwa, welas asih dalam ajaran Buddha Mahayana. Ia bersumpah tidak akan beristirahat hingga ia berhasil.
membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan samsara atau kelahiran kembali berulang ke dunia. Di China, para nelayan berdoa kepadanya agar selamat selama di laut mencari ikan. Itulah sebabnya Bodhisattva Kuan Im juga dijuluki Kuan Im Laut Selatan, yang sebenarnya merujuk pada Laut Cina Selatan. Pada saat terjadi penyebaran penduduk China ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Kuan Im Laut Selatan dianggap sebagai pelindung para imigran tersebut. Seluruh wilayah di selatan China, termasuk Laut China Selatan, dipercaya berada di bawah perlindungan kekuasaan Kuan Im. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap Kuan Im cukup populer di Indonesia, misalnya di Kelenteng Sanggar Agung di Surabaya dan Vihara Nam Hai Kuan Seim Pusa di Simpenan, Sukabumi. Putri Raja Thailand keempat. Menurut legenda yang beredar di Vihara Nam Hai Kuan Seim Pusa, Simpenan, Sukabumi, Ratu Pantai Selatan merupakan putri Raja Thailand, yaitu Raja kelima dari dinasti Chakri Chulalongkorn. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.